Halo, kali ini saya akan berbagi tentang hubungan kita sebagai anak dengan orang tua. Saya percaya dan yakin kita semua sering sekali mendengar tentang kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua dan apa yang sebaiknya dan seharusnya kita lakukan sebagai anak kepada orang tua. Saya ingin memberikan logika tentang yang mungkin bisa menjelaskan kenapa kita sebagai anak cenderung untuk kurang atau tertinggal dalam melakukan sesuatu kepada orang tua kita. Dan saya berharap dengan apa yang saya share malam ini akan membuat kita semua menjadi lebih menyadari dan menjadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan dengan sadar. Jika kita misalkan pada saat orang tua menjadi orang tua, kemudian pertama kalinya mengharapkan kehadiran seorang anak, bisa kita ibaratkan diri mereka, wajah mereka, hati mereka, kepala mereka, cita-cita mereka, harapan mereka itu menghadap ke arah dari mana anak itu akan datang. Mereka berharap si anak itu akan datang. Jadi anak ini adalah sesuatu yang ditunggu. Dan begitu anak ini hadir, orang tua akan terus melihat ke anaknya karena harus mengikuti perkembangan anaknya. Sampai dari mulai kecil sampai anak ini nanti besar, orang tua akan fokus untuk melihat, kemudian melihat, terus melihat perkembangan anaknya sampai anak ini dewasa. Nah, perhatikan, jika itu yang terjadi pada orang tua, pada saat anaknya mau datang, berbeda dengan anak. Anak itu datang ke kehidupan ini untuk menyambut masa depannya. Dia menghadap ke arah masa depannya. Bayangkan orang tua melihat ke arah dia dan dia melihat ke depan. Ada saatnya pandangan mereka masih sama, tapi pada satu titik begitu anak beranjak dewasa, dia betul-betul akan melihat ke arah ke depan. Dan pada saat itu bayangkan orang tua yang masih melihat ke dirinya itu melihat ke arah punggung anak, karena anak berjalan menuju ke masa depannya. Kita lihat di titik ini secara psikologis orang tua dalam tanda petik tertinggal. Karena memang anak secara mental, secara logika itu menghadap ke arah masa depannya dan orang tua terus melihat ke anaknya. Gambaran yang seperti ini bisa menjelaskan kenapa seperti tadi saya sampaikan di depan, anak cenderung untuk tertinggal atau selangkah atau beberapa langkah atau banyak langkah kurang untuk bisa melakukan sesuatu yang harus dilakukan terhadap orang tuanya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya selain ingin berbagi apa yang tadi saya sampaikan, saya ingin sampaikan bahwa kuncinya ada di kesadaran. Jika kita menyadari bahwa kita sebagai anak itu pandangan kita ke arah depan, ke arah masa depan, dan orang tua kita ada di belakang melihat ke arah punggung kita, there's no way, gak mungkin kita bisa mundur ke belakang, melihat ke belakang jika tidak kita lakukan dengan sadar. Jika kita tidak menyadari dinamika yang seperti tadi saya sampaikan, yang akan terjadi adalah kita akan terus mengejar yang ada di depan dan orang tua kita akan tertinggal di belakang. Karena memang dinamikanya seperti itu. Tapi berbeda kenyataannya jika kita sebagai anak menyadari dinamika ini, kemudian dengan sadar karena tahu orang tua kita di belakang, kita menengok ke belakang. Kita melihat ke arah orang tua kita. Kita membalikkan badan kita ke arah orang tua kita dan berjalan ke arah orang tua kita meskipun itu sepertinya ke belakang. Karena memang mereka di belakang. Nah, kesadaran inilah yang menurut saya akan bisa membantu kita mengejar apa yang harus kita lakukan kepada orang tua kita. Jangan biarkan waktu berlalu
Dan banyak sekali yang belum bisa kita lakukan kepada mereka. Dan jangan bicarakan tentang waktu, karena waktu akan selalu ada. Dengan sadar, ingat ada orang tua yang terus melihat kita dari belakang. Tengokkan kepala, balikkan tubuh, berjalan ke arah mereka, sambut mereka, temani mereka, dan lakukan apapun yang mereka butuhkan untuk bisa kita lakukan. Selama waktu masih berpihak kepada kita, selama mereka masih ada. Doa saya untuk semua orang tua teman-teman yang masih ada, semoga diberikan usia yang panjang, berkah, bahagia, dan bagi yang sudah tidak berada di sini, semoga mendapatkan tempat yang terbaik. Semoga